arsalahullahu rahmatan lil alamin wa irsan lil ummin Allahu bi a'yunan umya wa adanan summa wa quluban gulfa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Waltakum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seumpama kita tahu apa yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan mengamalkan agama Allah, khususnya orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, tentu kita akan sangat gembira dengan bulan Ramadan ini. Kita akan gembira dengan lapar kita dan haus kita. Kalau kita memandang negeri akhirat, di mana telah disiapkan pahala-pahala besar, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara untuk orang-orang yang beramal dalam bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita akan gembira, maka kita akan gembira. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran surah As-Sajdah ayat 17. Tidak ada seorang pun yang tahu pahala-pahala, kegembiraan-kegembiraan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, yang disimpan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa, yang disimpan oleh Allah untuk orang-orang yang tarawih, tahajud. Suatu hari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Beliau melihat beberapa sahabat karena kelaparan telah jatuh dan tidak kuat berdiri. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, seumpama kamu tahu apa yang disimpan oleh Allah untuk orang-orang yang lapar karena agama Allah, tentu kamu ingin lebih lapar lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu yang sayang kepada anaknya melatih anaknya untuk berpuasa, maka anaknya ini pun senantiasa mengeluh, minta makan. Lalu ibunya berkata kepada anaknya,
sabar-sabarkanlah dirimu, wahai anakku. Ibu sudah masak segala makanan di dapur. Kalau kamu sabar sampai maghrib, nanti semua hidangan disiapkan. Tapi kalau tidak sabar, nanti kalau sudah maghrib tidak boleh makan. Begitulah para ulama mengajarkan kepada kita. Bersabar-sabarlah mengamalkan agama di dunia ini, sebentar saja sampai mati. Tahan nafsu kamu, tunjukkanlah ketaatan kamu kepada Allah siang dan malam. Bertaubatlah dari dosa-dosa kamu mumpung taubat masih diterima. Menangislah karena kesalahan-kesalahan kamu mumpung tetesan air mata masih diterima. Akan datang suatu masa orang-orang yang tidak amal agama menyesal. Mereka menangis ribuan tahun, tidak ada gunanya. Sabar-sabarkanlah diri kamu dalam mengamalkan agama. Allah telah menyiapkan untuk kamu kenikmatan-kenikmatan sesuai dengan keagungan Allah, bukan sesuai dengan amalan kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta yang begitu luas ini dengan mudah saja, dengan kun fayakun. Maka bila Allah ingin memberi pahala kepada hambanya, tidak sesuai dengan kebaikan hamba. Alam semesta yang begitu luas yang kita lihat ini, bumi yang begitu luas, lautan yang begitu luas, angkasa yang tidak ada batasnya yang diketahui manusia. Ini semua Allah ciptakan hanya untuk ujian, apakah kamu kenal Allah atau tidak. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahum yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti ini pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 12. Dunia ini diciptakan oleh Allah hanya untuk ujian sementara beberapa saat, 60 tahun, 70 tahun. Apakah kita mau mengamalkan perintah Allah atau tidak? Dunia bukanlah pahala yang sebenarnya. Dunia bukanlah siksa yang sebenarnya. Kalaupun ada kesulitan-kesulitan di dunia ini, itu hanya untuk mengingatkan kita kepada kesulitan akhirat. Kalau ada kesenangan di dunia ini, hanyalah untuk mengingatkan kita kepada kesenangan akhirat. Dunia bukan pahala dan bukan siksa. Tetapi kita sudah takjub dengan dunia ini, maka bagaimana pula dengan pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang iman, yaitu di surga? Bagaimana pula tempat siksa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mengingkari agamanya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah kita mensyukuri bulan Ramadan dengan puasa kita, dengan tarawih kita, dengan tahajud kita, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan perjuangan kita, datang lagi perkara yang besar yang mesti kita syukuri lagi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kitab suci Al-Quran yang 17 Ramadan itu diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Nabi-nabi dahulu mereka juga punya kitab, tetapi karena setelah Nabi ada lagi Nabi, maka kitab-kitab mereka bisa dirubah-rubah oleh tangan jahil manusia. Nabi Musa punya kitab, tetapi kitabnya dirubah-rubah oleh manusia.
Maka Allah kirim Nabi Isa alaihissalam membawa kitab untuk meluruskan penyelewengan itu tadi. Setelah yang mulia Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi, maka Allah jadikan kitab untuk umat ini kekal. Dijamin oleh Allah tidak akan bisa dirubah, tidak bisa dipalsukan sampai hari kiamat. Ini termasuk karunia yang istimewa yang Allah berikan kepada umat ini. Bukan hanya kitabnya yang kekal, tetapi Allah jadikan hidayah yang ada pada umat ini akan kekal. Tidak henti-hentinya di kalangan umat akan selalu ada orang yang berpegang dengan agama sampai hari kiamat. Rasulullah SAW wafat, perjuangan agama ini diteruskan oleh para sahabat. Orang-orang setelahnya sampai sekarang pun walaupun dunia hirup-pikuk rusaknya, bagaimanapun tetap Allah akan memilih di kalangan umat ini orang-orang yang tetap mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Sebagaimana telah dijanjikan oleh Nabi kita, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum ma hazalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Akan ada satu golongan dari umatku terus tegak mengamalkan agama ini dengan terus terang, tidak peduli dengan orang-orang yang memusuhi sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat ini akan kekal, akan terus ada kebaikan-kebaikan di kalangan umat ini sampai hari kiamat. Kitabnya kekal, umatnya ini pun akan kekal. Kalaupun banyak orang-orang buruk, tetapi orang-orang baik akan terus muncul di kalangan umat ini. Maka Nabi mengatakan, ummati kal matari la yudra awaluhu khairu am akhiru. Umatku ini seperti hujan, mana yang lebih baik, yang awal atau yang akhir. Maknanya di kalangan akhir ini pun Allah akan bangkitkan orang-orang yang istimewa, orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang amalnya sungguh-sungguh seperti yang awal dulu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Maka dalam hari Jumat yang mulia ini kita berharap kepada Allah supaya kita dipilih oleh Allah, keluarga kita dipilih oleh Allah, anak cucu kita dipilih oleh Allah, ahli Jumat ini dipilih oleh Allah menjadi golongan yang dijanjikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, golongan yang siap mengamalkan agama apapun yang terjadi sampai hari kiamat. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zamratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أنبياء سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حولها أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.